Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya mengenai use of port scanner to detect open ports. Di sini tujuannya adalah menggunakan Nmap, a port scanner and network mapping tool to detect open ports. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang atau senarionya. Network Mapper atau Nmap adalah sebuah utilitas sumber terbuka yang digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. A common task is to scan local machines to determine potential vulnerabilities, including open and unmanaged ports. All workstations require open ports and services to communicate and perform tasks like printing, sharing a file, or browsing the web. Administrators also use Nmap for monitoring hosts or managing service upgrade schedules. Nmap determines what hosts are available on network, what services are running, what operating system are running, and what packet filters or firewalls are running. In this lab, you will use Nmap inside your VM environment to detect open ports. Jadi di sini tugas sebuah network mapper ini adalah sebuah utilitas sumber terbuka yang digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. Nah, tugasnya ini adalah untuk memindai mesinnya, untuk menentukan potensi kerentanan termasuk port yang terbuka dan tidak terkelola. Jadi fungsinya itu lebih ke berfokus di sana ya. Kemudian administrator juga bisa menggunakan Nmap untuk memantau host atau mengelola jadwal peningkatan layanan. Nmap sendiri juga menentukan host apa saja yang tersedia di jaringan, layanan apa saja yang sedang berjalan, sistem operasi yang sedang berjalan, dan filter paket atau firewall apa saja yang sedang berjalan. Nah, kita bisa lanjut ke Introduction to TCP or UDP ports. Nah, all communication that happens over the internet is exchanged using ports. Jadi semua komunikasi yang terjadi ini dipertukarkan menggunakan port. Jadi kita ini menggunakan port. Setiap host IP itu dapat menggunakan dua jenis port, yaitu TCP dan juga UDP. Nah, terdapat 65.535 untuk setiap alamat IP address ya. Nah, service yang terhubung dengan internet seperti web browser, email client, dan file transfer service itu juga menggunakan port tertentu secara spesifik untuk menerima informasi. Maka dari itu, setiap logic connection itu disambungkan dengan angka-angka yang spesifik. Port number juga diidentifikasi which port is most send or receive traffic through when communicating. The Internet Assigned Number Authority or IANA assigned the official port numbers and divided this port into 3 subcategories. Jadi port number ini divide menjadi 3 macam subkategori ya. Jadi well known ports dari 0 sampai 1023, kemudian ada registered ports dari 1024 sampai 49151. Kemudian ada dynamic atau private ports dari 49.152 menuju 65.535. Jadi totalnya ada 65.535 port. Nah, ini merupakan ada beberapa list port yang merupakan common port seperti file transfer protocol, FTP data, file transfer protocol control, FTP, secure shell, SSH, telnet, SMTP Simple Mail Transfer Protocol, Domain Name System, DHCPV4, TFTP, dan HTTP. Nah, kita masuk ke Security of Logical Ports. Nah, setiap logical ports itu jadi memiliki sebuah ancaman dan memiliki kerentanan terhadap suatu sistem. Tapi beberapanya umumnya use port itu menerima banyak perhatian dari para penyerang atau yang nge-hacking istilahnya. Nah, lebih dari 75% dari semua cyber attacks itu terlibat hanya menggunakan a few atau beberapa ports sederhana. Attackers scan system to identify open ports on the target system. Dan ini adalah beberapa list potensial logical ports yang akan atau sering menjadi target dari cyberkriminal. Di sini ya kita bisa lihat ada FTP, SSH, Telnet, SMTP, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke step yang pertama, yaitu open a terminal window
in the CSE Lab VM. Jadi sini kita akan mencoba ya membuka terminal window di Cyber Security Lab Virtual Machine. Kita launch, kemudian kita double klik terminal ya untuk membuka terminal seperti biasa. Kemudian kita lanjutkan run and map. Di sini kita akan mencoba untuk membasic scan. Kita akan nge-scan sistemnya untuk mencari port yang sedang aktif. Oke, dengan mengetikkan nmap localhost. Kita masuk ke virtual machine-nya. Kita pindah. Nah, di sini kita ketikkan nmap localhost. Nah, kemudian kurang lebih sama ya dengan yang ada di tampilan di sini. Di sini nampak port yang aktif yaitu ada 22, 23 dan 631 TC SSH, servisnya merupakan SSH atau yang kita bisa lihat di sini ya. Secure Shell, kemudian ada juga Telnet dan IPP. One host upscan ini merupakan bagian dari search-nya tadi ya. The result upscan the first 1024 TCP ports. What TCP ports are open? Nah, kalau kita lihat di virtual machine yang kita punya, yang kita kerjakan di sini yang terbuka ada 3, yaitu FTP, kemudian ada SSH dan juga Telnet. Jadi, apabila kita kerjakan dan kita jawab di modul, port yang terbuka adalah FTP, SSH, dan Telnet. Nah, mungkin jawabannya berbeda ya. Oh, di sini yang dimaksud adalah angkanya. Jadi kita tuliskan angkanya juga ya. FTP, kita tuliskan port FTP itu adalah di virtual machine kita. Port FTP-nya yaitu port 21, port 22 dan port 23. Kita masukkan ya. Adalah port 21, 22, dan 23 atau FTP, SSH, dan Telnet. Lalu kita lanjut, provide a description of the service associated with each open port. Jadi di sini servisnya. Nah, yang dimaksud FTP, SSH, dan Telnetnya adalah servisnya. Nah, dari sini setelah kita memahami ya maksud dari FTP di sini, maka kita tuliskan ya. Port 21. Port 21 FTP dalam kurung File Transfer Protocol. Nah, ini kita jelaskan digunakan untuk mentransfer file antara dua komputer melalui jaringan FTP. Mungkin pengguna untuk mengunggah, mengunduh, atau manipulasi file di server. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu SSH. Kita tuliskan portnya terlebih dahulu, port 22, SSH kita tuliskan dalam kurung, Secure Shell. Nah, di sini kita jelaskan adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan akses jarak jauh ke mesin atau server. Ini biasanya digunakan oleh administrator sistem untuk melakukan tugas-tugas administratif seperti menjalankan perintah pada server jarak jauh. Kita bisa tuliskan. Nah, kemudian langsung kita lanjut ke port 23. Port 23 di sini adalah Telnet. Nah, Telnet sendiri adalah protokol jaringan yang juga digunakan untuk mengakses komputer atau server dari jarak jauh. Dengan Telnet, pengguna dapat menjalankan perintah pada mesin jarak jauh. Nah, berbeda dengan SSH, Telnet itu tidak menyediakan enkripsi sehingga data bisa dikirim dalam bentuk plain text ya. Jarak jauh yang dikirim dalam bentuk plain text. Nah, bisa dilihat kurang lebih sama ya untuk SSH dan Telnet. Di sini ada perbedaan. Di sini menggunakan port 631, sedangkan di virtual machine saya terdapat port 21 yang aktif. Oke, kemudian kita langsung research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Jadi di sini kita mencari
kerentanannya terhadap untuk setiap masing-masing port ya. Di sini ada, kita mulai dari FTP terlebih dahulu. Nah, untuk FTP sendiri ini tidak terenskripsi ya. Jadi kita tuliskan dulu port 21 TFP. Ini tidak, data yang diinginkan itu dalam teks biasa, jadi mudah disadap. Nah, selain itu, beberapa server TFP juga memungkinkan untuk login secara anonim, jadi membuka potensi akses yang tidak sah. Nah, kemudian kita lanjut untuk port 22 yaitu SSH. Untuk SSH ini, penyerang ini dapat mencoba mengkombinasikan kata sandi secara berulang untuk mendapatkan akses. Selain itu, versi SSH yang lama itu juga rentan terhadap eksploitasi seperti shipper vulnerabilities. Kemudian, krusialnya adalah jika kunci SSH tidak diamankan dengan baik, bisa dicuri dan digunakan untuk mengakses. Kemudian kita bisa lanjut untuk yang selanjutnya di sini telnet atau port 23 telnet. Nah, untuk telnet sendiri ini mirip seperti FTP. Jadi semua data ini dikirim dalam plain text sehingga rentan terhadap penyadapan. Selain itu, penyerang juga dapat melakukan serangan brute force untuk mendapatkan akses. Dan karena tidak ada inskripsi ini tadi, mudah bagi penyerang untuk mencegah dan memodifikasi komunikasinya. Itu tadi merupakan vulnerabilities atau kerentanan masing-masing port yang terbuka di virtual machine yang kita gunakan tadi. Nah, di sini jawabannya bisa macam-macam ya. Tergantung karena di sini ada SSH dan telnet, jadi jawabannya juga kurang lebih sama. Jadi langsung saja kita masuk ke step selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu kita di sini menggunakan administrative privilege with Nmap. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan beberapa komen, masukkan ke dalam terminal untuk nge-scan UDP port. Nah, jangan lupa Ubuntu ini sistemnya yaitu case sensitive dan kita memasukkan password apabila diminta ya. Nah, di sini kita tuliskan sudo nmap -su localhost. Jangan lupa U-nya menggunakan kapital. Maka kita coba di virtual machine. Kita tuliskan sudo nmap -su, jangan lupa kapital, kemudian localhost. Nah, di sini apabila tadi diminta password, maka kita tuliskan yaitu CyberOps ya. Nah, dari sini terlihat bahwa port yang terbuka yaitu port 123 ya, atau tentang servisnya yaitu NTP. Nah, kita kembali lagi ke modulnya. Nah, di sini ditanyakan what UDP ports are open. Jawabannya adalah port 123. Kita tuliskan port 123. Nah, di sini jawabannya bermacam-macam, tapi untuk di virtual machine kita kali ini yang terbuka yaitu port 123 atau port tentang service NTP. Nah, kita lanjutkan. Describe the purpose of the UDP service associated with each port. Nah, di sini kita perlu memahami fungsi dari NTP. Nah, NTP sendiri atau Network Time Protocol, layanan NTP ini digunakan untuk menyinkronkan waktu di antara sistem komputer melalui jaringan. Protokol ini sangat penting untuk memastikan bahwa waktu di semua perangkat itu terhubung tetap akurat dan konsisten, yang mendukung berbagai fungsi seperti pencatatan peristiwa, logging, transaksi, dan autentikasi yang memerlukan waktu yang sinkron. Kita tuliskan. Nah, di sini penjelasannya yaitu untuk fokus di port 67 dan 68 ya, jadi berbeda. Kemudian kita langsung lanjut. Research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Jadi di sini kita mencari vulnerabilities atau kerentanan terhadap port 123 atau port NTP ini.
Nah, NTP ini memiliki salah satu beberapa serangan, yaitu amplification attack. Nah, penyerangan ini memanfaatkan server NTP yang terbuka untuk memperkuat serangan distributed denial of service atau DDoS dengan mengirimkan permintaan palsu ke server yang kemudian merespon dengan data yang jauh lebih besar kepada korban. Selain itu, juga ada, kita tuliskan. Nah, selain itu juga ada time manipulation attacks, yang dimana jika NTP tidak dikonfigurasi dengan baik, penyerang dapat memanipulasi waktu yang disinkronkan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem yang bergantung pada waktu yang akurat untuk keamanan, logging, atau proses lainnya. Jadi itu tadi ya salah satu kelemahan yang ada di atau kerentanan ya yang ada di port 123 atau port NTP ini. Nah, ini jawabannya bermacam-macam ya karena tergantung port yang terbuka. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya kita diminta nih untuk menuliskan komen yang ada di terminal dengan menuliskan nmap -sv localhost. Kita tuliskan. Kita tuliskan nmap -sv localhost. nmap -sv localhost. Nah, di sini nampak ya. Kita lihat di modulnya. Nah, jadi perbedaannya adalah kurang lebih seperti ini ya yang ada di komen tentang localhost, SV localhost. Nah, tadi ternyata masih kurang lengkap. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini ya seperti yang bisa dilihat kurang lebih sama ya. Di sini ada port 21, 22, 23 dan di sini juga penjelasan lebih yaitu mengenai versionnya dan servisnya. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita tuh menggunakan SV switch with the nmap command itu untuk perform a version detection. Jadi kita juga mendeteksi versinya yang bisa kita gunakan untuk meresearch mengenai vulnerabilitiesnya atau kelemahan dari versinya itu tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke step yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu di sini kita diminta untuk capture SSH keys. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan komen yang sesuai, yaitu nmap -a localhost. Jangan lupa karena case sensitif maka menulis A kapital dalam kapital. Kita coba di virtual machine kita. Kita ketikkan nmap -a localhost. nmap -a localhost. Nah, seperti bisa kita lihat, kita tunggu sebentar untuk mendeteksi terlebih dahulu. Nah, seperti yang terlihat ya, sudah terlihat ini untuk SSH key-nya. Nah, kita kembali dulu ke modulnya. Nah, di sini di modulnya terlihat ya bahwa SSH host key-nya terlihat di bagian sini. Nah, ini untuk SSH host key-nya. Nah, maka dari itu apabila kita lihat di virtual machine kita, maka bagian yang ini untuk SSH host key-nya. Nah, kita kembali lagi ke modul. Nah, kita sudah dapat SSH key for the host system. Nah, the command runs a set of script built into nmap to test specific vulnerabilities. Jadi, command-nya itu menjalankan beberapa script build menuju nmap-nya untuk ngetes spesifik atau kerentanan yang spesifik gitu ya. Nah, sekarang kita ditanyakan apa values dari SSH host key-nya. Nah, apabila kita lihat yang di sebelumnya, SSH host key-nya itu ada yang di sini. Nah, ini tuh adalah nilai dari SSH host key-nya. Nah, di sini kita tuliskan ya. Kita tuliskan di modulnya. Nah,
Ini dia untuk SSH host key-nya untuk yang kita lihat tadi. Nah, bener kan? Di sini ada perbedaan sedikit, kurang lebihnya sama. Kemudian kita bisa langsung lanjut. How would an attacker use this information? Nah, tentu saja attackernya ini menggunakan informasi ini untuk mendapatkan akses jarak jauh. Attacker use this information to gain unauthorized remote access to the host to the target host. Nah, jadi host attacker ini akan menggunakan informasi ini untuk mendapatkan akses jarak jauh. Nah, yang tidak sah itu ke host target. Jadi secara ilegal gitu. Nah, di sini sama ya. Kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara nge-prevent cyber attacker dari mencuri key information ini? Nah, kita ini bisa supaya tidak tersebar dengan mudah, kita bisa mengirim melalui telepon, teks, ataupun email. Nah, ini bisa disebut juga sebagai pertukaran called out of band key exchange. Kita bisa send with keys, send the keys with phone, text, or email. Nah, di sini kurang lebih sama ya. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu enter man and map command to open manual page for nmap utility. Jadi di sini kita diminta untuk membuka manual dari nmap untuk memahami lebih lanjut mengenai fungsi atau utility dari nmap ini sendiri. Kita coba, kita ketikkan di virtual machine kita. Kita masukkan man and map. Kita ketik man and map. Nah, di sini terlihat ya fungsi dari nmap sendiri. Nah, ada sinopsisnya, name-nya, description-nya, dan berbagai macamnya. Nah, kita kembali lagi ke modul ya. Nah, kita bisa menggunakan resource ini untuk mengalokasikan other available options for the nmap utility. Nah, di saat yang sama, di kapanpun kita bisa menekan Q untuk quit atau exit dari manual page-nya. Kita bisa membaca manual page ini dari untuk semua service atau command dengan entering man command followed by the name of the utility-nya. Nah, kita langsung berada di sesi yang terakhir, yaitu summary-nya. Summary atau kesimpulan yang telah kita pelajari untuk open port ini tadi. Nah, banyak port ini harus dalam kondisi terbuka untuk hostnya supaya bisa berfungsi secara normal computing dan communication environment. Akan tetapi, port-port umum ini harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa port-port tersebut tidak di-attack dan digunakan untuk menyerang korban, digunakan oleh pelaku untuk menyerang korban. Nah, selain itu juga untuk menyediakan akses jarak jauh yang tidak sah atau digunakan untuk membajak sebuah host untuk ikut serta dalam serangan ke korban lain. Nah, salah satunya yang paling populer bagi para attacker ini sendiri yaitu port number 21 atau TCP. Nah, port ini didesain untuk mengirim dan menerima file dari satu host ke host lainnya. Penyerang menggunakan port ini untuk melakukan jenis aktivitas malicious activity, salah satunya unauthorized transfer, deletion and modification of files, unauthorized transfer of malicious code or payloads, anonymous authentication to host file system, inject malicious script like XSS attack, impact the availability of other host services. Nah, selain itu, target yang sangat umum untuk diserang atau sangat rentan yaitu port 23 atau telnet. Port ini menyediakan authorized remote access to an IP host, jadi akses jarak jauh untuk IP host. Port ini memiliki kerentanan karena data yang ditransfer itu bersifat plain text. Nah, attackers itu bisa menggunakan port ini untuk melakukan berbagai malicious activity, salah satunya gain
unauthorized remote access to host, plain backdoors, and other types of malicious code, view sensitive data and credentials, perform man-in-the-middle attacks, impact the availability of other host services. Kemudian salah satu terakhir yaitu favorit port yang sering diserang oleh attacker yaitu port 53. Port ini digunakan untuk DNS atau looking up domain names. Kita mencari domain saat kita browsing di internet or transferring information. Nah, port ini paling sering muncul di exit route for the attacker after an attack. Jadi untuk exit route dari attackernya. Karena port ini itu jarang dimonitor, attackers itu sering menggunakan port ini untuk keluar setelah membersihkan file, logs, atau informasi lainnya untuk mengcover atau menutup, menyamarkan jejak mereka. Nah, the most common port used by attackers itu TCP port 80. Port ini mentransfer buat page between a web server dan host browsernya. Nah, attackers ini menggunakan port ini untuk berbagai type malicious activity. Salah satunya unauthorized transfer, deletion, and modification of data, unauthorized transfer of malicious code or payloads, injection of malicious script like an XSS attack, dan yang terakhir impact the availability of other host services. Nah, dengan ini berakhirlah sudah laboratorium yang kali ini atau membahas yang mengenai use a port scanner to detect open ports. Nah, dengan ini berakhirlah sudah di video kali ini. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya di video yang selanjutnya. Saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027 pamit undur diri. See you at next week.